Terakhir, anak-anak, anak-anak begawi satpam, begawi satpam di bank. Memang di bank itu ada pendapat ulama, karena kan boleh-boleh naik, karena bukan termasuk kita masuk dalam itunya. Tapi ada juga ulama kalau baca, tak usah ada keterikatan, karena cabang-cabang itu hasil daripada gaji yang diinjilkan, hasil dari transaksi itu. Cobalah katanya, ketika dia ngadu minta solusi, dia katakan sabarlah dulu, istikharah, kemudian musyawarah dengan orang tua, minta sama Allah yang terbaik. Akhirnya dia tetap pertama kali jalani dulu sebulan 2 bulan sambil masukkan lamaran ke tempat lain. Alhamdulillah sekarang diterima di cabang PLN di Demang Medan Dalu. Alhamdulillah. Yang tadinya pegawai harus 2 jam, 12 jam, sekarang cuma 8 jam, gaji hampir sama dan ada bonus-bonus juga. Ya. Man taraka syai'an li ajlillah awadahullah khairum minhu. Benar kata Nabi, siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ya sudah, Allah akan ganti yang lebih baik. Yang penting kita gentleman, kita berani dulu dan kuatkan tekad dulu. Jangan cek itu kapan gitu. Insya Allah kita benar-benar tegarkan niat kita karena Allah lillah. Insya Allah Allah tolong dan ganti yang lebih baik. Tapi kalau ada orang yang dunia sudah masuk ke dalam dirinya, cintanya segala macam, maka agak susah. Dia jangan meninggalkan kewajiban atau dilarang untuk meninggalkan kewajiban. Tidak dilarang, dia tinggalkannya. Tidak dilarang, tinggalkannya. Apalagi dilarang, tabal mak itu tidak ya aku nyaku pengen kadang-kadang macam itu, tidak peduli lagi dengan sholat, tidak peduli lagi dengan maksiat. Nah, macam ini Allah nyatakan dalam Quran, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dia kata Allah, siapa yang sudah berpaling dengan peringatan aku, ya sudah, aku kasihkan kehidupan dia sempit. Dan kehidupan sempit dari segala sisi. Walaupun misal gajinya besar, sempit hidupnya. Gajinya hilang keberkahan. Tidak menjadikan dia senang, tidak menjadikan dia tenang. Gaji yang dia dapat. Kenapa? Karena berpaling dengan Allah, dengan peringatan Allah, dengan apa yang Allah perintahkan. Dan yang lebih parah lagi kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami jadi di akhirat bangkitkan dia dalam keadaan buta, tak ingok lagi di akhirat. Dia ngomong sama Allah. Di dalam Quran disebutkan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku pacak ingok. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu juga kalau di dunia datang peringatan, datang ayat-ayatku, datang ulama nasihati, ustaz nyampaikan ceramah ini itu, fanasitaha, kau tak peduli kau abaikan kayak angin lalu. Kenapa? Kalau cinta dengan dunia tadi, dia buat 1000 alasan. Ucap malu kita nak hidup, cak malu. Dulu waktu keluar dari perut ibunya, kira-kira bawa duit tak? Selembar baju lagi tak bawa, keluar dari perut ibunya tidak? Kira-kira bayi baru lahir bawa duit segepok ganti, tapi baca ibu baik. Itu juga Allah yang menjual rezeki ketika dia bayi keluar dari perut ibunya tanpa bawa apa-apa. Allah juga masih kekal. Ini adalah ilmu tauhid kita. Allah baqa, kekal. Kekal apa? Dalam kebaikan, nanggung. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak arti yang melata, yang berpijak di bumi ini kecuali Allah yang nanggung.
Walaupun Allah perintahkan untuk kita upaya, berusaha, berikhtiar untuk bergerak, ya, untuk bergerak. Tapi tetap, Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya yang ngenjuk makan. Contohnya iwak tempau dalam tergelok. Apa dia usaha Ustaz? Banyak penting kati apa motor keliling. Kalau hakikatnya, kalau dia keliling, ada tak kira-kira dapat makanan ini, tak baca. Tapi berkat dia keliling motor, yang punyanya tunjuk makan. Oh, tandanya iwaknya itu lapar. Cak burung juga. Burung bisa juga dalam kandang dikurung. Dia nak caman kalau tak apa. Kalau tidak tunjuk makan dia tak baca. Tapi apa? Dengan dia terbang sana, terbang sini, ke bawah kayak pucuk. Nah, jadi nggak oleh tuannya. Oh, ini nak makan dia tunjuk makan. Bahkan ada yang burung-burung kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lepas itu baca dia bergawi. Burung baca bertukang. Hati kita ni. Kita ni lebih sempurna daripada hewan. Baca bertukang, baca mikir, cak mana dapat penghasilan. Tapi burung tak baca apa-apa. Tapi kata Nabi, setiap burung itu taghdu khimasan wa tarhu bitanan. Dia pergi pagi hari dalam keadaan kosong. Tapi ketika dia balik sore hari dalam keadaan berisi dan bawa makanan untuk anaknya. Ada boleh. Kenapa? Kata Allah yang sudah jamin. Tidak kata yang hidup kecuali Allah atau tanggung rezekinya. Tidak akan seorang itu diputuskan ke rezekinya sampai nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang nama itu khauful faqr termasuk penyakit hati. Takut kefakiran, takut tidak makan, penyakit hati. Ya, kata ceritanya ada orang hidup di dunia ini dia tidak makan. Kenapa? Karena Allah sudah jamin. Nah, inilah. Jadi harus dikeluarkan dalam hati kita di hubbud dunia. Bukan untuk memiliki dunia. Dunia boleh baik kita miliki. Bahkan kita wajib kadang-kadang berikhtiar dalam beberapa situasi ketika kita jadi kepala rumah tangga, kita punya tanggungan, punya anak, punya bini, wajib kita tak boleh tidak gawe. Oh, minta itu. Allah kalau aku yang penting sholat, aku yang penting berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bergawe, dosa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'ati ithman an yudayyi'a ma yaqut. Cukup bagi seorang dosa paling besar ketika dia tidak nafkahi orang yang wajib dia nafkahi. Artinya dia wajib gawe, dia wajib berikhtiar, berupaya. Tapi yang diperintahkan oleh Allah berupayanya. Nah, kaget sudah dia berikhtiar, berupaya, masalah rezeki Allah yang ngasih, Allah yang nunjuk, ya. Jadi jangan sampai dengan kita memahami ini, tak boleh cinta dengan dunia. Sudah aku nak sholat baik, jadi lagar surga baik. Dia jual, mau bergawe di sini baik. Nah, dosa. Kalau kita nak macam itu ya boleh. Nak di pesantren baik ataupun nak di sholat di masjid baik. Kalau kita bujangan, tak kata tanggungan atau ada yang memang nanggung kita, ada nginjuk, ada nginjuk terus. Nah, kau mantaplah di musola itu, dia nginjuk duit, aku nginjuk makan. Tak ada tanggungan kita, sudah itu, tak apa-apa. Ya, kita kalau nak memfokus demikian. Tapi ketika kita punya tanggungan, wajib bergawi, wajib bekerja, wajib melakukan upaya. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memang mewajibkan sebagai sunnatullah, sebagai sunnah kebiasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang hamba. Tapi jangan jadikan hasil yang didapatkan itu dari gawean kita. Tapi tetap kita percaya dalam akidah kita Allah yang ngasih, Allah yang menunjuk kita, Allah yang memang membagikannya. Nah, itu memang membagikan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima apa yang Allah kasih, tapi
Siapa yang itu jadi perantara? Hakikat yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Hubbud dunia. Tapi ketika orang cinta dengan dunia, dia biasanya tidak peduli lagi. Tidak peduli lagi dengan perintah Allah, dengan larangan Allah, dan dia pastinya akan merasa apa yang dia dapatkan adalah jari payah diri dia dewe. Ini kaget dua beradik sama si Korun. Itulah penyebab Korun dihancurkan oleh Allah. Hartanya diludeskan, diisep oleh tanah. Di dalam surat Al-Ankabut Allah sebutkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW untuk mengambil pelajaran. Jangan sampai Korun. Apa kata Korun? Ketika kata Nabi Musa, wahai Korun, Allah memerintahkan kepadamu untuk mensakati apa yang Allah kasih kepadamu. Atau dia langsung innama utitu ala ilmin indi. Apa yang aku dapatkan ini? Harta banyak. Kuncinya lagi dibawa oleh Al-Qur'an, jangankan harta dan hutangnya. Kata ini dari jari payah lele. Dengan kepintaran aku, dengan usaha aku. Nggak kata sedikit pun campur tangan dari Allah. Bukan Allah yang tunjuk, tapi aku dewe. Kata Allah. Coba ingat dia lagi. Tidak lagi ya. Sudah kata Allah kalau itu. Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Kami isap, tenggelamkan dia. Dionya sama rumah-rumahnya. Rumahnya di dalam harta. Makanya harta karun sampai ke Palembang. Setiap orang nemu duit, katanya harta kan? Harta karun. Kalau di mana kita di mana? Saking banyak. Ini kalau orang yang tidak beriman, tidak ngerasa dan salah persepsinya. Kenapa? Karena hubungannya sudah terlalu pekat, sudah terlalu tebal. Kecintaan dia sama dunia. Jadi kalau maka dari itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, khairul mal saleh. Sebaik-baik harta harta yang dipunyai oleh orang saleh. Sebaik-baik harta yang dipunyai oleh orang yang baik. Kenapa disebut dengan paling baiknya harta? Karena dijadikannya sebagai media perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah dan mendapatkan keberuntungan sebesar-besarnya untuk negeri akhirat. Kalau nak iri, kata Nabi, dengan wanita semacam itu boleh iri. Iri itu haram hukumnya. Iri, dengki, haram. Termasuk penyakit hati. Kecuali iri kepada dua orang, kata Nabi. Kepada siapa? Yang pertama kepada wong alim, wong ulama, ustaz, kiai yang hafal Quran, yang banyak ilmunya, yang mana dia dengan ilmu, dengan Qurannya dia ajarkan, dia amalkan baik di siang maupun di malam hari. Pagi, siang, malam ngajar terus. Malamnya dia tahajud, dalam tahajud dia baca Quran yang dia hafal. Iri dengan orang itu. Iri dalam artian bukan kita nak benci dia, tapi kita pengen melakukan seperti apa yang dia lakukan. Yang kedua, kepada orang yang kaya. Iri dengan orang kaya. Kaya yang mana kita patut irikan? Kaya kepada orang yang yunfiku amwalahu ana al-laili wa atrafan. Pagi, siang, malam memberikan manfaat dengan hartanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau orang tidak makan dikasihnya, atau orang yang perlu punya masalah finansial dikasihnya, atau harta diinfakkannya. Nah, kalau nak iri dengan orang itu, iri dalam artian bukan kita benci, tapi apa? Pengen jadi cak dia juga. Kalau aku punya duit, punya rezeki, pengen cak itu. Itu boleh, bahkan diirikan. Bahkan kalau dia tidak bisa itu punya harta tapi dipendam, sama baik cak banyu. Kata para ulama kita, harta itu sama cak banyu. Banyu kalau kita bak gumal lama tinggal. Banyu ada di bak, kira-kira kalau dipendamkan selama setahun banyu itu rusak tak kira-kira? Rusak. Pasti rusak dia, berhutang dia, beda dia sudah apa namanya, rasanya, baunya, warnanya
sudah berubah, berubah deh. Karena lama mukas lama dia tak terus. Tapi kalau baju dia mengalir, cak baju apa? Baju seni. Setiap hari bahkan ribuan tahun sungai Nil, ribuan tahun sungai Mesir, ceklah dia segar, bisa dimanfaatkan dan banyak manfaat untuk membanyak. Gitu. Jadi kalau cek itu juga kantor, kalau dipendam ke barat, rusak dia. Kalau banyu rusaknya berarti dia. Kata para ulama, kalau banyu dia mendem, banyu kambang misalnya. Kita kalau ada kambang belum masih ada ya. Dicampakkan oleh daun-daun jadi hijau dia rusak dan banyak itu rusak. Tapi walaupun dia rusak, boleh tidak dipakai untuk wudhu? Boleh kalau rusaknya karena apa? Karena kejatuhan warok daun-daun. Tapi kalau harta, rusaknya bukan harta itu, tapi rusaknya wong yang punya harta itu. Jadi rusak karena apa? Rusak dengan kebutuhan dia. Rusak karena cintanya dia sama dunia. Bisa menjadikan hatinya sakit, hatinya sudah mati. Yang kemudian dengan matinya hati, dia tidak lagi terangsang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntun melalui para ulama, melalui para kiai. Jadi apa dia obatnya Ustaz kalau orang sudah cinta sama dunia? Suhud itu dia harus zuhud, berpaling daripada dunia. Berpaling dalam artian bukan tak boleh punya harta, tapi harta itu cuma di tangannya, sebatas di tangan, tidak masuk ke dalam hati. Jadi tetap dengan hartanya, dengan gawiannya, dengan apapun sebab-sebab dia dapat harta, dia gunakan untuk mendekatkan diri sama Allah. Karena dia paham tujuannya bukan di dunia itu. Dunia sementara, hidup cuma kita 60 tahun atau 70 tahun, dan nikmati harta yang kita punya sejenak, sebentar. Jangan jadikan harta yang kita punya sejenak kita nikmati, tapi kalau pacar kekal selama-lamanya kita nikmati harta kita yang tidak lain untuk menikmati selama-lamanya harta dengan diinfakkan, dengan dijadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Harta kita itu sejati. Apa yang tinggal untuk ahli waris, bukan untuk kita. Ahli waris kita tergantung. Kalau pacar ngawinnya gunakannya baik, insya Allah kita dapat kiriman baik. Tapi kalau ahli warisnya gunakan harta kita tidak benar, nah kita jadi bumerangnya kepada kita. Makanya kita gunakan, ada kesempatan untuk bersedekah walaupun sedikit. Yang penting rutin, insya Allah diberkahi harta kita di dunia, dan kita juga mendapatkan keberkahannya di negeri akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab daripada matinya hati, wal ghaflah an dzikrillah, lupa daripada mengingat Allah. Jadi ada orang yang tidak sadar bahwa apa yang ada depannya itu mengingatkan dia kepada Allah lalu. Maka obatnya ya kita banyak-banyak menyibukkan diri dengan mengingat Allah. Ingat musola tegak, kita ingat sama Allah. Ingat langit, ingat sama Allah. Yang menciptakan langit itu Allah. Ingat bumi, tumbuhan, pohon dan sebagainya. Seluruhnya mengingatkan kita sama Allah. Itu dengan itu bisa menghidupkan hati kita. Yang terakhir adalah sebab matinya hati. Ada irsalul jawari fi ma'asillah, menggunakan anggota tubuh di dalam bermaksiat kepada Allah. Karena kata Nabi, setiap maksiat akan diletakkan satu titik hitam di hatinya. Ketika 2 kali 2 titik hitam, banyak maksiat 1000 kali, maka 1000 titik hitam. Kemudian inilah yang difirmankan oleh Allah, barrona ala qulubihim makanu yang sibuk. Jadi karat hati. Jadi kalau sudah numpuk jadi gelap, jadi hitam, jadi karatan. Jadi sudah karatan, sudah mati dia. Jangan menjadi ngobatinya Ustaz. Ngobatinya adalah suhbatu auliyaillah. Teman-teman kita bergaul, berkumpul, duduk di tempat para wali-wali Allah, ataupun di tempat majelis-majelis orang yang soleh, atau di pengajian majelis-majelis taklim seperti ini. Kita kali tidak duduk cek ini. Dari mana kita dengarkan? Perkara yang mematikan hati dan yang menghidupkan hatinya. Maka teman-teman,
Ada kesempatan kita hadir duduk di majelis taklim, maka jangan kita tinggalkan, jangan kita lewatkan. Karena apa? Karena majelis taklim tempat paling utama di zaman sekarang untuk menghidupkan hati kita. Boleh kita dari pagi sampai ke malam, sampai sore sibuk dengan gawian kita, sibuk dengan nyari nafkah, sibuk dengan anak bini, sibuk dengan dunia kita. Tapi malam gunakan sejenak antara maghrib sampai isya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk hidupkan hati kita di majlis tadi, menambahkan keimanan, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga insya Allah dengan yang semacam ini kita akan tetap dijaga kelestarian kehidupan kemakmuran di hati kita, dan insya Allah dengan hidupnya hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cicipkan rasa manis ketika kita beribadah kepada Allah, dan sedih ketika kita harus ketinggalan kesempatan untuk melakukan amal baik. Kalau kita tinggal misal yang fardu, kita nangis, kita sedih, kita potong langsung. Yang sunnah cek itu juga, yang sunnah cek itu juga. Kita tidak sholat witir semalam, maka subuhnya kodok boleh, boleh dikodok bahkan. Sholat duha itu juga, dan apapun amalan yang biasa kita rutinkan, kalau hati kita hidup, insya Allah kita akan kodok, kita akan bayar, dan besoknya untuk tidak lagi kita tinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita bahas ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, akan senantiasa selalu menghidupkan hati kita, dan kita minta kepada Allah diberikan taufik untuk bisa menjaganya hidup dan memakmurkannya, dan menjadikan hati kita sampai akhir hayat kita selalu berpaut dan beriktimat bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan taufik dengan sebaik-baiknya taufik, sehingga kita senantiasa bisa mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doa, dan kita minta diberikan oleh Allah kebaikan dunia maupun akhirat, tinggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa adu alaih, waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.